Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leni Ajeng Permatasari dari kelompok B1 Audit Manajemen Universitas Teguh Bang Semarang dari NIM 1705520089. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengendalian produksi dan operasi, di mana pengendalian produksi dan operasi itu memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, memaksimalkan tingkat pelayanan. Yang kedua, meminimalkan investasi pada persediaan. Yang ketiga, efisiensi produksi dan operasi, di mana tujuan yang pertama memaksimalkan tingkat pelayanan itu, pengendalian harus menjamin bahwa pelayanan telah diberikan secara tepat. Beberapa elemen yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah kualitas produk, ketersediaan produk jika diinginkan, harga yang kompetitif, kemudian penyediaan untuk stok pengaman, dan penyerahan yang tepat waktu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meminimalkan investasi pada persediaan, di mana pengendalian harus mampu memadu seluruh aktivitas utama maupun pendukung manufaktur ke dalam suatu proses yang terintegrasi, sehingga proses berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan. Aktivitas pemesanan dan penerimaan bahan harus terintegrasi dengan jadwal produksi. Demikian juga jadwal produksi harus terintegrasi dengan rencana atau jadwal penyerahan kepada pelanggan. Semua hubungan ini harus berjalan seperti halnya hubungan pelanggan pemasok, di mana setiap pemasok harus memuaskan pelanggannya. Pengendalian yang baik akan mencapai arus produksi yang lurus dengan persediaan yang minimum dan waktu tunggu yang pendek. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu efisiensi produksi dan operasi. Untuk memperoleh harga yang kompetitif, pengendalian itu harus meminimalkan biaya-biaya yang terjadi dalam produksi dan operasi. Efisiensi produksi dan operasi adalah suatu yang mutlak dan harus menjadi budaya kerja pada setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi. Dalam hal ini, pengendalian harus semaksimal mungkin mampu menekankan pemborosan yang terjadi. Pengendalian produksi dan operasi itu meliputi pengendalian terhadap keseluruhan komponen dan tahapan dalam proses produksi, mulai dari penanganan bahan baku sampai dengan penanganan penyerahan produk jadi ke gudang. Pengendalian yang pertama yaitu pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku itu bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku yang dikelola dalam proses produksi telah sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Pengendalian bahan baku itu mencakup keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan bahan baku, mulai dari pembelian, jadwal penerimaan, penanganan pada saat
diterima, penyimpanan, sampai dengan bahan baku tersebut digunakan dalam proses produksi. Yang pertama, pembelian bahan baku menyangkut pemilihan pemasok dan pemesanan bahan tersebut kepada pemasok terpilih. Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pemasok tersebut mampu memasok bahan baku sesuai dengan kebutuhan, pemasok yang terpilih harus melalui proses verifikasi. Untuk mendapatkan keyakinan kelangsungan pasokan, inspeksi secara periodik terhadap sistem kepastian kualitas pemasok harus dilakukan berdasarkan prosedur tertulis yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, penerimaan bahan baku harus sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Material Requirement Planning menjabarkan jadwal produksi ke jadwal penerimaan bahan baku dan mengintegrasikan jadwal tersebut ke dalam proses produksi. Kemudian, penanganan bahan baku merupakan aktivitas sangat penting untuk memastikan bahwa bahan yang diterima dari pemasok telah sesuai dengan kebutuhan standar produk yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Aktivitas ini harus didukung dengan peralatan yang memadai dan prosedur tertulis penanganan bahan untuk menentukan apakah bahan yang diterima dari pemasok telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Setiap bahan yang diterima itu harus diberikan kode khusus agar mudah ditelusuri, distribusi, dan penggunaannya. Inspeksi penggunaan bahan harus melalui audit fisik barang yang diterima untuk menentukan kesesuaian barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Perusahaan harus memiliki teknik sampling tertulis untuk pengambilan sampel yang konsisten pada setiap pengujian. Penggunaan bahan harus memisahkan bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi untuk menghindari penggunaannya dalam proses produksi. Setelah bahan tersebut dinyatakan memenuhi spesifikasi, penanganan berikutnya berkaitan dengan penyimpanan yang memadai sehingga barang tidak mudah rusak atau terkontaminasi bahan-bahan lain. Kebijakan mendapatkan garansi dari pemasok sampai bahan diolah dalam proses produksi dapat menghindari kerugian yang terjadi sebagai akibat kerusakan bahan sebelum masuk proses produksi. Kemudian, aktivitas penanganan bahan baku merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya kegagalan produk memenuhi spesifikasinya. Akibat ini akan semakin berkurang dengan telah terjalinnya kemitraan dengan pemasok, di mana komitmen pemasok untuk memberikan bahan baku yang sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan dalam menghasilkan produk berkualitas sesuai dengan spesifikasi pelanggan.
dituangkan dalam bentuk kontrak jangka panjang. Kemudian pengendalian yang kedua yaitu pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Pengendalian peralatan dan fasilitas produksi itu bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi ada dalam keadaan siap untuk melaksanakan proses produksi yang sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Desain dan penempatan peralatan yang tepat menjadi faktor utama berjalannya proses produksi secara efektif dan efisien serta mampu menghasilkan produk tepat sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Seluruh peralatan dan fasilitas produksi lainnya harus sesuai dengan ukuran dan desain produk yang telah ditentukan. Peralatan ini harus berada pada tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan proses produksi yang efektif dan efisien. Kemudian pengendalian yang ketiga yaitu pengendalian transformasi, di mana fungsi transformasi itu mengolah input menjadi output yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian transformasi memegang peran penting untuk memastikan bahwa proses pengolahan itu berjalan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Pada pengendalian ini tugas seorang atau tim pengendali kualitas (quality control) sangat penting untuk memastikan bahwa proses yang berjalan menghasilkan produk yang tepat. Produk yang tepat yang dimaksud adalah produk yang tepat itu mencakup kuantitas, kualitas, dan waktu dengan pengorbanan yang minimum. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengendalian harus mencakup pengesahan proses produksi dan pengendalian perubahan atas permintaan, inspeksi sampel dalam proses dan pengendalian laboratorium serta pemrosesan ulang. Setiap proses produksi harus mendapatkan pengesahan dari bagian yang berwenang. Perusahaan harus memiliki prosedur produksi secara tertulis yang memberikan pedoman tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum proses produksi itu dimulai. Prosedur ini mencakup tentang kesiapan fasilitas produksi sebelum dioperasikan. Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan proses tersebut dijalankan. Individu ataupun kelompok yang melaksanakan dan atau bertanggung jawab atas proses yang dijalankan serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur jalannya proses produksi termasuk penanganan jika terjadi kemacetan. Pengendalian yang keempat yaitu pengendalian kualitas.
di mana pengendalian kualitas itu tidak cukup dipahami sebagai pengendalian proses produksi yang hanya membebankan tanggung jawab kualitas produk kepada unit kendali kualitas. Dihasilkannya produk yang mampu memenuhi spesifikasi pelanggan sesungguhnya adalah tanggung jawab bersama setiap komponen yang terlibat di dalam perusahaan. Setiap bagian yang terlibat mulai dari persiapan sampai dengan proses operasional perusahaan memiliki tanggung jawab secara proporsional terhadap kualitas produk dan kemampuannya dalam memenuhi harapan pelanggan. Hal ini masuk akal karena keseluruhan fungsi dan tindakan manajemen ikut berperan dalam proses tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini merupakan bentuk implementasi fokus pelanggan yang menjadi pola pikir dalam pengelolaan perusahaan, di mana seluruh komponen di dalam perusahaan berkomitmen untuk memuaskan pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Sistem biaya kualitas dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang berbagai aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Aktivitas tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, aktivitas pencegahan merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk menghindari kualitas buruk pada produk yang dihasilkan. Peningkatan aktivitas ini diharapkan dapat menurunkan terjadinya kegagalan produk. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu aktivitas penilaian, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk telah sesuai dengan persyaratan pelanggan. Aktivitas ini memiliki sifat yang sama dengan aktivitas pencegahan, di mana peningkatan aktivitas ini dapat menurunkan terjadinya produk gagal. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas kegagalan internal, merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini telah terdeteksi sebelum produk diserahkan kepada pemesan. Kemudian aktivitas yang keempat yaitu aktivitas kegagalan eksternal, merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini baru terdeteksi setelah produk itu diserahkan kepada pemesan. Berbagai aktivitas dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan harus dirumuskan secara seimbang dalam kebijakan kualitas perusahaan. Aktivitas yang merupakan
aktivitas persiapan untuk mencegah terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya harus dikelola dengan lebih baik, karena pengelolaan yang tepat terhadap aktivitas ini dapat secara signifikan menurunkan aktivitas sebagai akibat produk gagal memenuhi standar kualitas. Laporan biaya kualitas dapat memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mengelola aktivitas kualitasnya. Oleh karena itu, laporan ini harus secara akurat menyajikan informasi tentang komposisi biaya kualitas. Kemudian pengendalian yang kelima yaitu pengendalian barang jadi. Pengendalian barang jadi itu merupakan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan barang setelah sesuai atau selesai diproduksi. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan barang setelah produksi berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga tidak terjadi kerusakan barang dalam proses penyimpanan atau pendistribusiannya. Untuk memastikan bahwa barang dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan pelanggan pada saat diserahkan, pengendalian ini melakukannya melalui tahapan. Yang pertama, verifikasi penanganan dan penyimpanan, serta inspeksi pengujian dan distribusi. Yang pertama, verifikasi penanganan dan penyimpanan ditunjukkan untuk memastikan bahwa barang jadi yang diterima dari proses produksi telah ditangani dengan baik, termasuk penyimpanannya. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan harus memiliki suatu prosedur tertulis menyangkut bagaimana dan siapa yang memeriksa kemasan dari produk yang dihasilkan. Penentuan bahan setiap produk harus mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Adanya pemisahan produk antara yang telah diaudit dan belum diaudit oleh bagian pengendalian kualitas dan ketentuan suhu penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristik produk. Kemudian yang kedua, inspeksi, pengujian, dan distribusi menyangkut penanganan produk untuk memastikan bahwa produk yang diserahkan kepada pelanggan adalah sesuai dengan spesifikasinya. Komponen dari 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya pencegahan itu mencakup inspeksi penerimaan, inspeksi barang dalam proses, inspeksi laboratorium, pengesahan laboratorium eksternal, penyetelan pengujian, audit kualitas, kalibrasi alat uji kualitas, pemeliharaan peralatan produksi.
Kemudian biaya penilaian mencakup rekayasa atau teknik kualitas, perencanaan kualitas, perancangan dan pengembangan alat uji kualitas, kemudian verifikasi dan pemeriksaan desain, kemudian pelatihan kualitas, kemudian proyek peningkatan kualitas, kemudian kendalian proses statistik, aktivitas kontrol proses lainnya untuk mencegah produk cacat, dan akuntansi biaya untuk verifikasi produk. Kemudian biaya kegagalan internal itu mencakup bahan sisa, pengerjaan ulang, inspeksi kembali hasil pengerjaan ulang, kemudian penurunan kelas produk yang cacat, kerugian akibat bahan sisa dari vendor, kemudian mesin berhenti sejenak karena produk cacat, kemudian analisis kegagalan. Biaya kegagalan eksternal mencakup garansi produk, perbaikan produk rusak, layanan pelanggan, barang diretur, penyelidikan barang cacat, penarikan kembali produk yang telah beredar di pasar, kemudian tuntutan hukum, dan pendapatan yang hilang karena beralihnya pelanggan. Pengendalian ini menyangkut pengujian tentang kesesuaian produk dengan spesifikasinya, pengelolaan persediaan untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang diproduksi pertama didistribusikan terlebih dahulu, prosedur penanganan terhadap produk yang dikembalikan. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis tentang metode pengambilan sampel dalam pengujian, ketentuan pemasangan label kadaluarsa, pengelolaan persediaan, dan penanganan produk yang dikembalikan pelanggan, program audit, dan beberapa kuesioner yang berkaitan dengan pengendalian produk. Jadi, disajikan sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi penanganan dan penyimpanan. Yang pertama, kuesioner yang pertama, apakah prosedur tertulis yang menunjukkan bagaimana dan siapa yang memeriksa kemasan dan kontainer yang digunakan produk, jadi selama proses akhir produk. Kemudian yang kedua, apakah tanggal kadaluarsanya itu tercetak pada label kemasan. Yang ketiga, apakah seluruh produk jadi dipisahkan sampai pengendalian kualitas selesai melakukan pengujian dan melepaskan produk untuk dijual. Kemudian yang keempat, apakah produk jadi disimpan pada tingkat suhu yang sesuai. Kemudian inspeksi pengujian dan distribusi. Apakah pada prosedur sampling, pengujian secara tertulis dan
Kriteria dapat diterima untuk setiap produk dalam memastikan kesesuaian produk jadi dengan spesifikasinya. Kemudian, apakah pengungkapan pengendalian produk termasuk di dalamnya pengujian untuk menentukan kesesuaian dengan spesifikasi waktu pelepasan produk tersebut ke pasar. Kemudian, apakah prosedur tertulis tentang pengelolaan stok untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi pertama itu dijual terlebih dahulu. Kemudian, apakah penyimpangan dari kebijakan di atas didokumentasikan atau tidak? Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian produksi dan operasi. Apabila terdapat salah kata maupun penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.